pada saat penangkapan saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Tertangkapnya di mana saya nggak tahu. Saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Tertangkapnya di mana saya nggak tahu. Terkait dengan kasus Fadiyah Bupati Pekalongan ini Selasa pagi itu, di mana di situ juga membahas terkait dengan MBK. Apapun yang diambil, dan pada saat penangkapan saya mereka menggerebek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apapun, barang serupiah pun. Kena OTT itu sama gubernur. Mau lebaran ya, malah kena OTT. Kejar target kali ya. Kita sampai pusing lebaran nyari duit. Sama dia lagi nyari duit kali ya. Kasihan amat. Siapa sih ini bang? Ini adalah Bupati Pekalongan, anaknya dari penyanyi kondang Arabik. Suaminya kalau nggak salah ini penyanyi juga ya, yang lagu Sarmila ya, Ashraf. Wah luar biasa. Padahal udah 2 periode bu, ibu bagus ya. Kenapa sih masih melakukan hal ini? Terkadang jadi pejabat rentan dengan uang ya. Enak ya pada jadi bupati. Tapi ujung-ujungnya kebanyakan OTT. Di tengah-tengah orang sedang sibuk membahas tentang perang Amerika Israel lawan Iran, di Indonesia, di negara kita, ada Bupati Pekalongan yang terkena OTT KPK kasus pengadaan outsourcing yang melibatkan keluarganya. Mereka untung 19 miliar dari kegiatan mereka ini. Tapi ketika ditanya penyidik KPK, Fadiyah Arabik ini menjawab kalau dia itu tidak paham tentang birokrasi. Dia mengatakan kalau dia adalah mantan penyanyi dangdut. Apa hubungannya? Dia menjabat 2 periode. Seluruh aktivitas birokrasi dia serahkan kepada sekdanya. Dia hanya menjalankan tugas seremonial sebagai bupati. Kan kacau kalau seperti ini. Jangan-jangan bukan hanya Fadiyah Arabik, tapi masih banyak wali kota, bupati, gubernur, wakil-wakilnya. Ya kita tahu juga sebelumnya kan Bupati Bekasi terjerat juga bersama ayahnya. Kan kalau satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, kata Rasulullah kan tunggulah kehancurannya. Dan inilah yang terjadi, kita dapat berita tentang OTT itu. Maka tentu ini pelajaran buat kita semua sebagai masyarakat. Janganlah memilih pemimpin-pemimpin itu karena parasnya, cantiknya, gantengnya, terkenalnya, artis, influencer, terus terlihat merakyat. Waduh, stoplah. Kita sudah banyak belajar di hal seperti itu. Lihat itu calon pemimpin kita, track recordnya seperti apa. Ada nggak dia punya pengalaman di bidang pemerintahan, atau punya pendidikan yang mumpuni, pendidikan di bidang hukum, politik, di bidang ekonomi. Itu memang seperti itu. Jangan kita hanya karena menarik, karena suka. Karena mereka-mereka ini tidak punya niat untuk memimpin. Yang kedua, mereka ini tidak punya kemampuan memimpin. Maka kalau mereka tidak punya kemampuan, tidak punya niat, maka yang akan mereka lakukan itu bagaimana mereka memperkaya dirinya, keluarganya, dan juga kelompoknya. Urusan rakyat mereka tidak peduli, cukup memberikan janji, lalu mereka ingkari, selesai. Siapa yang rugi? Kita semua sebagai masyarakat. Saya nyatakan saya bersedia biaya operasional saya dihapus, tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakang Prabu. Aduh, untuk Bapak bersedia dihapus, tapi yang lain setuju nggak? Ntar pemerintah di demo lagi Pak. Jangan Pak. Bapak ya setuju-setuju aja, ya kan nggak keberatan. Tapi yang lain Pak berat rasanya. Karena apa? Bisa kurus ya Pak ya. buat oknum yang korupsi itu Pak, itu akan keberatan Pak, karena hidupnya dari situ. Kalau Bapak di YouTube, di Facebook, di sosial media, Instagram dan lain-lain, kan banyak penghasilan Bapak. Kalau buat Bapak buat ngehidupin keluarga mah udah lebih dari cukup gitu.
begitu Pak. Kalau yang lain nggak mikirin rakyat Pak, makanya berat buat diri sendiri. Kalau Bapak nggak berat tapi mikirin rakyat, kami yang berat Pak. Jangan dihapus Pak. Fadia Arafik, Bupati Pekalongan, Rabu 4 Maret 2026 ditangkap KPK. Korupsi, apalagi kalau bukan korupsi. Nah, dia ini sudah malang melintang di pemerintahan. Pernah wakil bupati 1 periode, kemudian bupati 1 periode. Yang sekarang ini dia bupati periode kedua. Ya. Jadi dia sudah malang melintang di pemerintahan. Jadi nggak ada alasan kok tiba-tiba dia bilang, oh saya penyanyi dangdut, saya nggak ngerti pemerintahan tata kelola. Pret. Ya. Itu alasan. Ya. Dia udah malang melintang, mungkin korupsinya udah dari dulu. Baru ketangkapnya sekarang. Modusnya tahu nggak gimana? Ya. Suami dan anaknya disuruh buat perusahaan. Ya. Terus perusahaan itu ikut tender di kabupaten dia yang dia pimpin. Hampir di semua kabupaten. Di kabupaten itu kan anak buah dia kan banyak dinas itu. Ada itu. Dia makan semua proyek sampai 17 dinas di bawah dia. Itu semua dia ambil proyeknya. 46 miliar totalnya. Ini baru berapa bulan, baru setahun proyeknya. Dia jadi bupati periode kedua ini baru 1 tahun. Itu yang ketahuan. Ya. Gitu. Semua proyek dinas A, dinas pertanian, dinas perikanan, dinas segala macam, RSUD itu dibabat semua. Netizen ada komentar? 2 periode jadi bupati tapi pas ketangkep KPK ngaku nggak paham hukum karena dulunya penyanyi dangdut. Fadia Arafik, Bupati Kabupaten Pekalongan, baru aja kena OTT KPK. Dia diduga memanfaatkan jabatannya untuk mengendalikan proyek pengadaan jasa outsourcing bernilai puluhan miliar dengan berkali-kali memenangkan perusahaan keluarganya sendiri. Biar gampang dipahami nih ya, misalnya ada anggaran APBD untuk suatu proyek. Nah, proyek ini itu harusnya dilelang secara adil. Tapi yang menang tender itu ternyata selalu perusahaan keluarganya sendiri. Secara hukum itu namanya konflik kepentingan dan secara moral ya jelas bermasalah. Tapi pas ditangkap KPK, jawaban Fadia adalah dia nggak ngerti hukum karena dia dulunya adalah penyanyi dangdut. Hello, Anda sudah 2 periode menjadi bupati, Bu. This is exactly why we should stop choosing politicians just because their popularity. Masalahnya bukan soal latar belakangnya sebagai penyanyi, tapi ketika popularitas dijadikan ganti dari kompetensi. Dan yang menariknya lagi, keluarganya ini juga ternyata politik dinasti. Suaminya Asraf Abu adalah anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah, dan anaknya Sabil Asraf adalah anggota DPRD Kabupaten Pekalongan. Yes, lagi-lagi jabatan publik yang dijadiin bisnis keluarga. Gubernur Jawa Barat, KDM, suka ikut campur urusan orang lain. Mengganggu aja kesenangan orang lainnya. Nih, lihat. Hah? Kan? Para anggota DPRD lagi nyantai main catur di sidak. Masih yakin kalian mau milih anggota DPRD? Hah? Anggota DPR kelakuannya kayak gitu. Enak-enak aja di kantor dia main catur, digaji, dapat pensiun. Sementara KDM sibuk menata Provinsi Jawa Barat, melakukan kunjungan ke setiap daerah dan melakukan kunjungan ke daerah yang kena bencana. Ini anggota dewan nih, anggota dewan. Enak aja ongkang-ongkang kaki main catur di kantor. Nggak percaya? Lu lihat nih fotonya nih, kan? Kurang ajar itu kan? Yang dipilih rakyat
Ternyata kerjaannya cuma gitu aja. Masih yakin mau milih? Hah? Ngomong aja, ya. Ngomong aja KDM. Gubernur konten, gubernur pencitraan. Ini mana hater nih? Ada nggak yang ngusik tuh anggota dewan yang lagi main catur? Hah? Kenapa coba malah nyantai main catur? Karena tidak ada cuan lagi untuk untuk diembat lah. Langsung aja. Tuh KDM kan menata aturan-aturan yang ada di Provinsi Jabar. Sampai segitunya KDM ya mengefisiensi, menjaga ketat keuangan Pemprov Jabar. Tidak ada lagi yang bisa menikmati secara cuma-cuma anggaran Pemprov Jabar.